Pasukan Pertahanan Israel, IDF, melakukan penyerangan di Camp Nour Shams di Tulkarem tepi barat baru-baru ini. Selama 40 jam berperang, IDF pun memutuskan menarik diri dari lokasi tersebut. Hal itu imbas serangan dari perlawanan Palestina yang menggempur kendaraan Israel terus-menerus dengan bom berdaya ledak tinggi. Dikutip dari Al-Mayadeen, Brigade Tulkarem melakukan serangkaian serangan untuk melumpuhkan tentara Israel. Mereka menyerang kendaraan Zionis termasuk buldoser yang memasuki lingkungan Al-Madares dan Al-Balouneh. Brigade juga menggunakan alat dengan daya ledak tinggi dan rentetan peluru yang besar selama 40 jam. Atas serangan itu membuat kendaraan dari Israel pun rusak dan tak mampu digunakan lagi. Selain kendaraan, Brigade juga menyerang penembak jitu Israel dengan rentetan peluru yang besar. Serangan demi serangan yang diterima Israel membuat pasukan Israel pun memilih mundur dari kamp tersebut. Sebelum menarik diri, Israel sebelumnya telah mengerahkan bala bantuan ke Camp Nour Shams. Mereka melanjutkan penyerangan dengan meledakkan rumah-rumah di kamp tersebut. Pasukan besar tentara Israel dan anjing polisi juga melakukan penggerebekan di sejumlah rumah di lingkungan tersebut. Saksi mata pun melaporkan bahwa Israel juga memperluas serangan mereka di Tulkarem. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Israel kini menghadapi ancaman baru dari Hizbullah setelah wakil pemimpin Hamas terbunuh di Lebanon. Badan Keamanan Israel memprediksi akan ada 6.000 roket yang diluncurkan ke Tel Aviv pada hari pertama perang melawan Hizbullah. Menurut Badan Keamanan, jumlah roket yang ditembakkan dari Lebanon akan berkurang secara bertahap seiring bertambahnya waktu. Normalnya diprediksi berkisar antara 1.500 hingga 2.000 roket per hari. Jumlah tersebut sudah dikurangi roket yang jatuh di tempat terbuka, atau dicegat oleh Iron Dome. Israel membuat skenario semacam itu untuk mempersiapkan kemungkinan perang skala penuh dengan Hizbullah. Ini menjadi tantangan baru karena Israel masih terlibat perang sengit di Gaza. Sejumlah ahli juga meragukan kemampuan Iron Dome jika Hizbullah benar-benar meluncurkan ribuan roket setiap harinya. Sebab, peluang sistem tersebut mengalami kebobolan atau kerusakan sangat besar. Sebelumnya, Hizbullah bersumpah akan membalas Israel setelah wakil pemimpin Hamas, Saleh Al-Arouri tewas. Ia terbunuh dalam serangan udara Israel di kota Beirut pada Selasa 2 Januari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel disebut-sebut semakin rentan dan melemah. Ironisnya, kondisi itu terjadi di tengah ancaman Hizbullah yang akan membombardir Tel Aviv dengan 1.500 roket per hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat, 5 Januari 2024, kondisi melemahnya Iron Dome itu diungkapkan oleh para ahli Israel. Pasalnya, saat ini Iron Dome tak lagi secermat dan sepresisi dulu dalam melakukan pencegatan rudal dan roket musuh. Padahal Iron Dome saat ini justru menjadi hal penting bagi Israel. Terlebih baru-baru ini Badan Keamanan Israel juga memberi peringatan soal ancaman Hizbullah. Badan tersebut mengungkapkan bahwa 1.500 roket akan menghantam Tel Aviv setiap hari jika perang melawan milisi Lebanon kembali pecah. Disebutkan bahwa serangan itu akan diluncurkan seiring dengan meluasnya perang selama beberapa hari, di mana hari-hari pertama Hizbullah akan menembakkan 6.000 roket ke Israel. Kemudian jumlah tersebut akan berkurang secara bertahap hingga mencapai 1.500-an per hari. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saraya Al-Quds dari Batalion Tulkarem mengunggah video saat tentara Israel terjebak dalam penyergapan ketat. Adapun insiden tersebut terjadi di rumah pemimpin Brigade Tulkarem Al-Quds Mahmud Jabar. Tentara Israel pun berlarian menyelamatkan diri hingga meninggalkan rekannya yang tewas dan terluka. Hal itu diunggah oleh Brigade Tulkarem Al-Quds pada Jumat, 5 Januari 2024, di Telegram. Dalam video memperlihatkan bahwa sekelompok tentara Israel berbondong-bondong melarikan diri dari sebuah rumah. Dijelaskan bahwa tentara Zionis itu melarikan diri dari rumah pemimpin Brigade Tulkarem Al-Quds Mahmud Jabar. Insiden itu terjadi setelah penyergapan mematikan yang dilakukan oleh brigade tersebut. Adapun penyergapan tersebut menyebabkan pasukan Israel terbunuh dan terluka. Sedangkan pasukan yang selamat pun melarikan diri meninggalkan rekannya yang terluka di dalam rumah tersebut. Brigade tersebut juga menegaskan akan selalu mendatangi tentara Israel sampai ketakutan menyelimuti pasukan Zionis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemimpin Hizbullah menyatakan bahwa Israel akan menanggung akibatnya setelah pemimpin Hamas, Salah al-Arouri terbunuh pada Selasa, 2 Januari 2024, di Beirut, Lebanon. Setelah kematian itu, muncul kabar jika wilayah Israel akan dihantam ribuan rudal. Dikutip dari Al-Mayadeen, tindakan Israel terhadap pemimpin Hamas dinilai sebagai kejahatan besar dan berbahaya. Pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah memperingatkan Israel agar tidak mengobarkan perang terhadap Lebanon. Nasrallah menyebut, militernya akan melancarkan serangan tanpa batas jika rezim Zionis mengganggu keamanan wilayahnya. Setelah ancaman itu, Badan Keamanan Israel melaporkan bahwa perang berikutnya dengan Hizbullah akan berlangsung panas. Pasalnya, pasukan dari Lebanon itu disebut akan meluncurkan ribuan roket ke Tel Aviv. Tak main-main, Hizbullah disebut akan meluncurkan 6.000 roket di hari pertama serangan. Seiring dengan meluasnya perang selama beberapa hari, jumlahnya akan berkurang secara bertahap hingga mencapai sekitar 2.000 hingga 1.500 roket sehari. Disebutkan, sangat kecil kemungkinan operator Iron Dome bisa menghalau serangan itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.